Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa bulan suci Ramadan ini berjalan dan tidak tersisa lagi dari bulan suci Ramadan kecuali hanya beberapa hari ke depan. Semoga amal ibadah kita yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan menjadi bekal ketakwaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini adalah merupakan hari-hari di mana kita menantikan keberkahan-keberkahan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu ada baiknya kita sedikit menyinggung, membahas, mengulas tentang Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apa saja yang perlu untuk kita laksanakan di malam yang mulia tersebut? Dan mungkin ada tanda-tanda khusus dari malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, pertama, Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan satu surah dalam Al-Qur'an, surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu, dan seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Al-Qadar itu sendiri dalam bahasa Arab itu berarti asyaraf, kemuliaan, memiliki kadar, memiliki kemuliaan. Sehingga dikatakan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang sangat mulia. Sebagian ulama kita mengatakan dinamakan Lailatul Qadar karena malam itulah ditetapkan qadar, yaitu takdir manusia, takdir makhluk, yang dinamakan dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Di malam hari itu ditetapkan takdir yang akan berlaku 1 tahun ke depan sampai Ramadan tahun berikutnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina. Pada malam hari itulah ditetapkan segala urusan-urusan secara bijak dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijak. Ya, ulama kita mengatakan, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya disitulah ditetapkan takdir makhluk selama 1 tahun. Dan malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan malam yang sangat mulia. Cukup banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam malam Lailatul Qadar ini. Di antara keutamaan tersebut bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna ya, di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam ayat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu pada malam mubarakah yang penuh dengan keberkahan. Kemudian juga di antara keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi, bahwasanya ibadah di dalamnya itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, ulama kita mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini bahwa ibadah di malam hari itu jauh lebih baik daripada ibadah yang serupa yang dilakukan di luar malam Lailatul Qadar selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ya, karena 1000 bulan kalau kita bagi maka dia setara dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, malam hari ini ketika kita melaksanakan ibadah
maka itu jauh lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maka membaca Al-Quran di malam hari itu jauh lebih baik daripada membaca Quran ya di 83 tahun 4 bulan. Salat malam juga begitu ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di antara keutamaannya adalah sebagaimana yang disebutkan juga dalam surat Al-Qadar tadi, bahwasanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbih min kulli amr. Pada malam hari itu malaikat-malaikat turun ke bumi. Malaikat-malaikat turun ke bumi yang dipimpin oleh Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Jibril merupakan malaikat terbaik, turun bersama dengan malaikat-malaikat yang lainnya di muka bumi ini ya, untuk ya membawa segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam hari itu. Dan malam hari itu sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan. Ya, malam itu merupakan malam keselamatan sampai terbitnya fajar atau sampai masuknya waktu subuh. Nah, ulama kita mengatakan bahwasanya salam di sini adalah merupakan malam yang terbaik, di mana pada malam hari itulah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh sibuk melaksanakan ibadah, sibuk menghidupkan malam-malam tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang sholat, di antara mereka yang baca Al-Quran, di antara mereka yang berdoa, di antara mereka yang menangis, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di hari-hari sebelumnya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, keberkahannya, dan juga maghfirahnya kepada mereka semua. Nah, itu beberapa di antara keutamaan-keutamaan daripada Lailatul Qadar. Yang menjadi pertanyaan, malam yang begitu mulia, apa sih yang perlu untuk kita lakukan? Kesempatan yang sangat baik, kira-kira apa yang perlu untuk kita lakukan memanfaatkan malam tersebut? Nah, di antara hal yang patut untuk kita lakukan, ya secara umum, seluruh amalan-amalan soleh kita perbanyak di malam hari itu. Secara umum, seluruh amalan-amalan soleh kita perbanyak. Termasuk amalan-amalan fardu kita. Termasuk sholat maghrib kita, sholat isya kita, ya. Dan amalan-amalan sunat yang lainnya. Karena pada malam hari itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lipat ganda amalan bagi hamba-hambanya yang beribadah pada malam hari itu. Oleh karena itu kita melihat Rasulullah SAW di malam-malam tersebut sampai tidak tidur, ya, berjaga dan mengajak anak istrinya, ya, menantunya dan keluarganya untuk menghidupkan malam tersebut. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kana Rasulullah idza dakhala al-ashrul awakhir, Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka syadda mizarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Beliau bersungguh-sungguh ibadah, mengencangkan sarungnya, membangunkan keluarganya, anak istrinya, dan menghidupkan malamnya. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai-sampai Rasulullah terkadang tidak merasakan tidur pada malam-malam tersebut. Dengan harapan malam Lailatul Qadar ini bisa maksimal kita menjalankan ibadah di dalamnya. Jadi secara umum ibadah-ibadah yang terbaik, amalan-amal soleh kita laksanakan di malam-malam tersebut, dengan harapan ada satu malamnya yang kita bertepatan melaksanakan ibadah tersebut yang merupakan malam Lailatul Qadar. Di antara amalan yang patut untuk kita jaga pada malam-malam tersebut, yang paling utama adalah melakukan qiyamul lail, melakukan salat tarawih dan qiyamul lail. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, qiyam salat malam Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Satu malam ini saja, ketika kita berhasil memanfaatkannya dengan melakukan qiyam Ramadan, melakukan qiyamul lail. Dan qiyam Ramadan dan qiyamul lail ini walaupun mungkin hanya 3 rakaat,
mungkin hanya 5 rakaat, mungkin hanya 7 rakaat, atau kita selesai sampai 11 rakaat. Siapa yang melakukannya, maka dia telah mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, bahwasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Oleh karena itu, jangan sampai di antara malam-malam Lailatul Qadar ini, malam-malam 10 terakhir ini terlewatkan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, apalagi melewatkan sholat tarawih kita. Ya, maka jangan sampai terlewatkan malam-malam yang mulia ini tanpa kita laksanakan sholat tarawih. Karena kita lihat fenomena dari kaum muslimin, khususnya di negeri kita ini, di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan ini sibuk untuk mencari kebutuhan-kebutuhan lebaran, yang mencari kebutuhan makanan, kue-kue, pakaian, dan seterusnya. Maka jangan sampai malam-malam yang mulia itu terlewatkan, ya, terlalaikan dengan hal-hal tersebut sehingga kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Tanamkan pada diri kita tekad untuk tidak melewatkan malam-malam terakhir ini kecuali dengan melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang mulia juga pada malam-malam ini adalah melakukan i'tikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya kana Rasulullah SAW ya'takiful 'ashar al-awakhir. Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini beliau melakukan i'tikaf di masjid. I'tikaf, berdiam diri di masjid untuk konsentrasi, fokus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malamnya, membaca Al-Qur'annya, berzikir, beristighfar, ya, melakukan tafakkur, ya, selama malam-malam tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun juga memerintahkan i'tikaful 'ashar al-awakhir. Kalian wahai umatku, i'tikaflah di malam 10 terakhir ini, karena disitulah diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Di situ diharapkan terjadi atau datang Lailatul Qadar yang merupakan malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwasanya ulama-ulama kita terdahulu pun juga melakukan hal tersebut. Nah, bagi kita yang memiliki kesibukan misalnya di siang hari, maka jangan lewatkan. Kalau kita tidak mampu beriktikaf selama 10 hari 10 malam di masjid, karena kita memiliki aktivitas dan kegiatan di siang harinya, maka jangan lewatkan malamnya. Jangan lewatkan malamnya. Iktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus pada malam-malam ganjil yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, taharrau al-autar minha. Carilah di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir tersebut. Amalan yang ketiga yang patut untuk kita perbanyak pada malam-malam hari tersebut dengan harapan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar adalah sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah kepada Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu taala bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan, apa yang aku lakukan kalau saya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ucapkanlah wahai Aisyah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah merupakan zat yang afu, merupakan zat yang sangat senang untuk memberikan maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku. Doa ini kita perbanyak. Ya, kalau kita selesai melaksanakan sholat tarawih, kita membaca Al-Quran. Ya, kalau kita misalnya sudah merasa agak letih membaca Al-Quran, kita istirahat sejenak dan perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan kita menghayati doa tersebut, kita ingat, ya, kita mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kelalaian-kelalaian kita. Lalu kita ucapkan ini dengan penuh harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan segala kekhilafan-kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita selama ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, zat yang maha pengampun, yang senang untuk memberikan ampun dan maaf. Fa'fu anni, maka sudilah ya Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku. Nah, ini adalah di antara amalan-amalan yang banyak dicontohkan oleh kaum salaf kita dari para sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in dan atba'ut tabi'in, bahwasanya mereka
betul-betul menghidupkan malam-malam tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya 10 malam selama 1 tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu. 10 malam ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insya Allah kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Maka ini akan menjadi modal yang sangat baik kita untuk hari-hari berikutnya. Ulama kita mengatakan bahwa siapa yang komitmen pada 10 malam terakhir ini melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, siapa yang tidak melewatkan 10 malam terakhir ini dengan ibadah, maka sudah dipastikan dia telah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Kita tidak rasakan, itu bukanlah yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah kita memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan ibadah. Maka sudah dipastikan kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ya kita melihat tanda-tandanya, kita tidak melihat tanda-tandanya, kita rasakan, kita tidak rasakan, ini bukanlah menjadi perhitungan, bukan menjadi landasan bahwasanya kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Tapi yang menjadi landasan adalah kita beramal di malam-malam tersebut tanpa kita lewatkan 1 malam pun kecuali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama kita ada yang menyebutkan bahwasanya malam tersebut ada tanda-tandanya. Sebagian tanda-tandanya itu kita bisa ketahui nanti setelah terjadinya, yaitu keesokan harinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya di antara tandanya itu bahwa pada pagi harinya, pada pagi harinya matahari bersinar namun cahayanya tidak menyilaukan mata. Sebagaimana disebutkan bahwasanya tatlu'u syamsu fi sabihati yawmiha bayda'a la syu'a'a laha. Keesokan harinya, dari malam Lailatul Qadar itu keesokan harinya matahari terbit, matahari bersinar, namun sinar daripada matahari itu tidak menyilaukan mata dan terang. Artinya dia tidak mendung, bukan karena mendung, namun cahaya daripada matahari itu tidak menyilaukan. Ulama kita menyebutkan sebabnya adalah karena pada malam tersebut turun para malaikat yang memiliki cahaya yang sangat terang. Ya. Sebagaimana dalam ayat tadi bahwasanya malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lainnya turun pada malam hari itu, sehingga cahaya dari matahari menjadi redup, ya, disebabkan cahaya para malaikat yang turun pada malam tersebut. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa kecuali beberapa hari lagi dari bulan suci Ramadan ini, maka marilah kita pasang tekad, mari kita pasang azam yang kuat untuk bisa memanfaatkan malam-malam terakhir ini. Kalaulah malam-malam sebelumnya kita masih ada kelalaian, kita masih melakukan kesalahan-kesalahan, ada mungkin beberapa malam-malam yang terlewatkan kita tidak manfaatkan, kita tidak melaksanakan sholat tarawih di dalamnya, maka marilah malam terakhir ini, 10 malam terakhir ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas yang lainnya dijadikan nomor 2 dan sekian. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita jadikan nomor 1 pada malam-malam hari ini. Dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada malam-malam harinya kita manfaatkan, tetapi di siang harinya pun juga perlu untuk kita manfaatkan dengan baik. Kita berpuasa alhamdulillah. Tapi jangan sampai sebagaimana ada sebagian orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat fardu. Ini adalah kesalahpahaman terhadap ibadah ini. Sholat adalah merupakan tiang agama kita. Maka jagalah sholat fardu kita, di samping kita menjaga dan melaksanakan puasa wajib kita di bulan suci Ramadan ini. Akhirnya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita pasang tekad untuk memanfaatkan malam-malam bulan suci Ramadan ini dengan banyak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan keutamaan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, itu dapat kita raih di tahun ini, yang insya Allah akan menjadi bekal terbaik kita kelak di akhirat
ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan-amalan kita dan kita melihat amalan-amalan kita begitu besar dan banyak karena ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di malam-malam hari ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.